Pemerintah telah merancang untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi COVID-19. Ada beberapa program jaminan perlindungan sosial yang diberikan. Salah satunya adalah bantuan langsung tunai dana desa, yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari dana desa dan ditunjuk bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, terutama akibat wabah COVID-19. BLT dana desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran, sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat. Di atas kertas, pembagian BLT dana desa terlihat terstruktur dan minim celah. Akan tetapi, kenyataan berkata sebaliknya. Potensi kesalahan dalam penyaluran BLT dana desa tetap terbuka, sama seperti yang terjadi di pemberian bansos-bansos lain. Titik rawan penyaluran BLT dana desa ada di bagian pendataan. Pendataan calon penerima BLT dana desa rawan dijadikan mainan sejumlah oknum. Celah juga muncul dari masyarakat itu sendiri, yang mana ada sejumlah oknum warga yang ingin mendapat bantuan lebih dari satu jenis. Masalah bisa timbul akibat dari ketidaksinkronan penyaluran bantuan sosial satu dengan lainnya. Dalam upaya perbaikan tersebut, Mahmud Tayyib Esos, Sekretaris Kecamatan Waru, melalui aksi perubahan mendorong pendekatan penggunaan aplikasi Google Forms merupakan sebuah terobosan untuk memudahkan pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa dalam bentuk pendataan, pentabulasian, dan penyaluran dengan baik. Dengan penggunaan aplikasi Google Forms, potensi kesalahan ataupun penyalahgunaan data dapat dihindari atau bahkan dengan sangat mudah diketahui. Aksi perubahan tersebut diberi judul Akurasi Bantuan Langsung Tunai BLT Dana Desa melalui aplikasi Google Forms. Melalui proyek aksi perubahan ini diharapkan menjadi sebuah terobosan bermanfaat dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa yang semakin baik, mudah, dan profesional. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh project leader dan sesuai dengan penetapan yang sudah direncanakan sebagai berikut. Pertama, pembentukan dan penyusunan rencana kerja. Sebelum melakukan pembentukan tim di kecamatan, project leader terlebih dahulu berkoordinasi dan berkonsultasi kepada mentor yang mempunyai pengaruh sangat kuat dalam pencapaian tujuan proyek aksi perubahan ini. Kedua, rapat koordinasi perumusan dan regulasi. Rapat koordinasi ini mempunyai peran yang penting dalam pelaksanaan proyek aksi perubahan. Karena pada rapat koordinasi ini, project leader selain menjelaskan, mensosialisasikan rencana proyek aksi perubahan, juga akan membentuk tim teknis, tim efektif yang terkait langsung dengan akurasi data bantuan langsung tunai melalui aplikasi Google Form. Kepada masyarakat di Kecamatan Waru dan juga staf pendukung kegiatan proyek aksi perubahan, hal ini sangat penting karena peran masing-masing orang dalam tim sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan akurasi data bantuan langsung tunai dana desa melalui Google Form. Oleh karena itu, project leader perlu meyakinkan kepada para staf tentang arti penting kegiatan aksi perubahan ini, serta manfaat bagi pemerintahan desa, kecamatan, dan masyarakat, sehingga diharapkan masing-masing orang dapat berperan sesuai dengan tugasnya dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, rapat koordinasi dengan external stakeholder. Project leader menyampaikan secara singkat atau garis besar rencana proyek aksi perubahan yang dilakukan dan manfaatnya apabila terlaksana nantinya, sehingga diharapkan para external stakeholder dapat mengerti, memahami, dan mendukung arti pentingnya proyek aksi perubahan yang akan dilakukan di Kecamatan Waru. Manfaat aksi perubahan ini bagi internal organisasi adalah dengan data yang mutakhir sebagai koordinasi dan pengawasan wilayah dapat untuk mengetahui peta kondisi ekonomi masyarakat di wilayahnya. Dengan data yang mutakhir dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan suatu kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Dengan data yang mutakhir dapat membantu memilah prioritas usulan program-program desa. Sedangkan bagi eksternal organisasi adalah membantu bupati dan dinas sosial dalam membentuk kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Membantu Bapelitbang dalam melakukan prioritas perencanaan pembangunan.
membantu institusi lain dari pusat terkait dengan data penduduk dengan grade perekonomiannya untuk menentukan suatu kebijakan. Dalam rencana aksi perubahan ini telah ditetapkan tujuan jangka pendek sebagai berikut. Terwujudnya pendataan oleh Ketua RT, relawan desa melalui aplikasi Google Forms. Melakukan bimbingan kepada Ketua RT, relawan desa cara penggunaan aplikasi Google Form. Melakukan launching aplikasi Google Form. Melakukan implementasi aplikasi Google Form. Dan dari implementasi aksi perubahan telah dilakukan terhadap pencapaian tahapan jangka pendek telah mencapai 100% dengan output sebagai berikut. 1. Terbitnya Peraturan Kepala Desa tentang data bantuan langsung tunai dana desa melalui aplikasi Google Form Desa Sesulu Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara. 2. Tersusunnya dokumen data bantuan langsung tunai dana desa melalui aplikasi Google Forms di Sesulu Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara. 3. Data bantuan langsung tunai dana desa melalui aplikasi Google Form bisa termonitor dari semua pihak yang terkait. Sedangkan dalam pemetaan peran stakeholder internal maupun eksternal berdasarkan perhitungan provinsi power, proximity, dan interest.